Penerapan kehidupan normal baru pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ternyata juga diikuti dengan penerapan sejumlah tarif baru, mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku bulan depan, serta pungutan baru iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA bagi pekerja yang berlaku mulai tahun depan secara bertahap. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah ini akan menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah pandemi corona. Seharusnya pemerintah justru dalam kondisi wabah seperti ini kepada produsen kan memberikan insentif-insentif ya, termasuk pada pekerja dan juga konsumen, bukan malah membebani dengan pungutan-pungutan baru tabungan untuk masyarakat gampang mendapatkan rumah karena nilai tabungan yang dia peroleh waktu itu saat itu nanti terlalu kecil dan tidak bisa setara dengan harga tanah ataupun inflasi yang ada. Langkah yang diambil pemerintah ini bisa menjadi cermin bahwa kondisi keuangan negara sedang mengalami kesulitan. Ekonom senior Indef, Derajat Wibowo mengatakan, pemerintah kesulitan untuk menggali sumber pendapatan negara akibat penerimaan pajak yang turun. Hingga akhir 2020, penerimaan pajak terkontraksi minus 3,1%. Nilainya 376,6 triliun rupiah atau sekitar 30% dari target APBN yang sebesar 1.254,1 triliun rupiah. Keuangan negara saat ini itu amat sangat berat sekali. Karena pertama, ya, pajak misalkan, itu untuk pertama kali penerimaan pajak kita ini turun dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa negara semakin kesulitan untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara. Menambah utang itu pun masih belum cukup. Ya. Tabungan mau diambil. Jadi akhirnya diambillah tabungan dari BLU, ya Badan Layanan Umum, diambil dari LPS, diambil dari BUMN diminta untuk melakukan private placement. Itu juga masih belum cukup. BI diminta untuk membeli surat utang dari pemerintah, ya masih belum cukup juga. Kementerian Keuangan memang harus mencari terobosan, itu nggak ada pilihan lain. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk ke depan di dalam new normal? Yang pertama paling krusial adalah menyelamatkan fiskal kita. Membengkaknya dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 dari 582,9 triliun rupiah menjadi 677,2 triliun rupiah membuat defisit APBN makin melebar, yaitu menjadi 6,34% dari PDB atau sekitar 1.039 triliun rupiah. Lalu, apakah proyeksi Bank Dunia yang menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh 0% tahun ini bisa terjadi? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. PSBB mungkin sudah dilonggarkan, tetapi beban kehidupan Anda dimungkinkan ini tidak semakin longgar karena BPJS Kesehatan dipastikan akan naik dan ada iuran TAPERA bagi Anda yang berpenghasilan di bawah 8 juta, termasuk juga kalau Anda merasakan ini ada kenaikan tagihan listrik Anda. Untuk itulah di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai beban makin berat dari BPJS sampai tagihan listrik. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah staf ahli Menteri Keuangan Mas Justinus Prastowo. Mas Justinus, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Staf khusus, Mbak. Dan selanjutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Pak Ramson Siagian. Pak Ramson, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Wakil Ketua Kadin, Ibu Suryani Montik. Bu Yani sehat? Alhamdulillah. Masih makin sibuk ya, Bu ya? Oh iya, PMI setiap hari. Dan selanjutnya ada ekonom Prof Firmansyah. Prof, selamat malam. Selamat malam. Kita coba tanya deh sama DPR dulu. DPR ini sudah dilaporin untuk kenaikan-kenaikan itu dan bagaimana sih tanggapannya Pak Ramson? Silakan. Kalau mengenai BPJS untuk Komisi 11 belum dilaporkan. Juga mengenai pelaksanaan untuk pemotongan gaji karyawan itu belum, dan itu kontraproduktif sebenarnya. Jadi saya juga heran arsitek kan ini kan ada presiden, ada menteri keuangan, di bawahnya ada, kok malah melakukan pemotongan 3% kepada karyawan. Tadi saya cek karena saya baru diundang siang hari, saya telepon ke kepala BPS bahwa sekitar 45% karyawan kita seluruh Indonesia itu yang UMP, dulu UMR, ke atas. Nah, bayangkan yang 50 sekian persen itu di bawah UMP.
kalau itu dipotong 3%, padahal di satu sisi pemerintah memberikan stimulus pengurangan PPh pasal 21 dan lain-lain dan juga BLT. Ini kan untuk stimulus untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, untuk menggerakkan agregat demand. Di satu sisi ini ditarik dia seperti pajak, itu seperti pajak. Jadi dari sisi basis makroekonomi juga udah nggak bener nih. Jadi ini artinya kita kan mau paling tidak mempertahankan pertumbuhan ekonomi di 2,3%. Tetapi kalau ini ini karyawan-karyawan ditarik lagi dia, artinya 3% dipotong, biarpun itu untuk nanti, itu kontraproduktif terhadap upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, apakah 2,3% kategori berat atau sangat berat. Ini saya juga heran, makanya sebenarnya Pak Jokowi itu bagus idenya beliau, cuman yang arsitek-arsiteknya ini kadang-kadang yang saya heran. Kadang-kadang ya terus terang aja saya nggak tahu Pak. Jadi misalnya aja di Komisi 11 waktu saya dari Komisi 7 pindah ke Komisi 11, di dalam struktur APBN itu masa juga ada teman saya yang sudah lama di Banggar tidak mengetahui karena tidak diberitahukan. Ini saya terbuka aja karena di rapat itu juga direkam di Komisi 11 bahwa untuk utang-utang pembangunan infrastruktur itu di luar belanja negara, jadi off the balance. Waktu itu saya heran kok, banyak yang protes-protes saya, kan ada saksi waktu itu kan. Saya bilang, Pak Wamen jelasin dong bahwa itu off the balance, bukan masuk di belanja negara. Jadi disebut pembiayaan ngutang langsung, tetapi itu tidak di dalam struktur belanja. Kalau dalam struktur belanja, otomatis kan defisit akan lebih besar. Jadi maksud saya arsitek-arsiteknya ini di level berikutnya ini, yang saya juga heran, makanya ini kok bisa masuk, biarpun ini dari sisi regulasi oke, dibuat peraturan pemerintah. Ya Pak Presiden tanda tangan aja. Artinya saya analogikan tadi kenapa DPR RI aja itu ada yang waktu itu tidak tahu, sampai teknis gitu kan nggak begitu tahu. Apalagi Pak Presiden. Bahwa itu kontraproduktif kalau dipotong lagi dalam keadaan potensi resesi sekarang, gaji karyawan dipotong. Padahal ini mereka kalau seharusnya ini didorong propensity to consume, didorong kecenderungan berkonsumsi mereka ini supaya mendorong agregat demand. Ini artinya akan mendorong juga nanti agregat supply-nya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa bertahan di 2,3% yang katanya berat. Jadi ini paradoks gitu. Nah, padahal ini dari sisi makroekonomi juga ini kiri kanan nih. Tapi berbenturan dia. Ya beliau ekonom lah, saya berani mempertahankan saya punya ini artinya argumentasi saya. Jadi akan makin berat bebannya begitu ya Pak? Artinya jangan lagi dong di situ. Ini tugas pemerintah untuk memperbesar stimulusnya. Dicari sumber dananya. Sebenarnya kita belum susah-susah banget seperti tadi. Saya tidak sependapat. Pembiayaan kita, surat utang negara kita itu masih oke di market. Karena Bank Indonesia membuat kebijakan moneter yang tepat. Kalau tadinya Bank Indonesia cetak uang, memang agak bahaya. Kalau sekarang cukup oke kita di market, cukup oke. Dan jadi uang pemerintah juga masih ada di Bank Indonesia, masih besar. Cuman saya nggak boleh kasih tahu berapa banyak. Loh, iya dong. Jadi artinya dari sisi untuk pembiayaan juga sebenarnya masih oke. Jadi kadang-kadang seakan-akan serem gitu. Disodorin ini ke Pak Presiden, keluar peraturan pemerintah, dipotong nih gaji karyawan ini yang harusnya diklasifikasi. Kalau income-nya itu sudah tinggi, dia sudah level artinya udah tinggi untuk rasio saving to income-nya bisa tinggi, itu baru yang dipotong. Jangan semua disamakan dipotong dong. Ini malah harus didorong propensity to consume-nya, kecenderungan berkonsumsi mereka harus didorong untuk mempercepat agregat demand. Ini yang saya heran dari sisi arsitek-arsitek di level-level tertentu, yang sehingga kalau ada kesalahan begini kan nanti rekan-rekan kita bekerja akan mengkritik Pak Presiden. Padahal beliau kan nggak sampai detail gitu. Tadi saya analogikan di komisi aja 11 soal untuk infrastruktur tidak masuk di anggaran belanja,
Itu kan karena kurang terbuka. Bayangkan ini udah di komisi pun saya lihat loh kok begitu. Akhirnya waktu itu semua kita berdebat jadi mengerti semua. Karena kita berdebat dengan pihak mitra. Maksud saya apalagi Pak Presiden. Seharusnya dijelaskan dong, apa konsekuensi kalau ini dibebankan lagi di 3% para pekerja-pekerja kita, apalagi yang formal dan informal. Belum lagi nih bicara birokrasinya nanti nih, yang pedagang-pedagang warteg, ya kan, terus dari Pemalang, dari Pekalongan sana nanti, berapa pendapatanmu ini rata-rata per bulan, dipotong lagi dia. Nah itu maksud saya, dalam suasana sekarang itu tidak tepat. Ada miss di situ, dan sepertinya ini kalau BPJS Kesehatan pada akhirnya akan dinaikkan, pengusaha yang harapannya tahun depan ini sudah mulai bisa nafas, kalau ini naik maka kosnya juga akan naik gitu ya Bu? Ya betul sekali. Yang jelas gini, ini untuk Jakarta kan sudah mulai ada transisi dan di beberapa daerah juga kan PSBB-nya sudah dibuat lokal, berarti kesempatan buat dunia usaha untuk memulai. Namun di sisi lain, di satu sisi kita senang, ini kesempatan memulai. Tapi di sisi lain, kosnya ini nambah, gitu. Kosnya nambah bukan hanya karena kos yang berkaitan dengan COVID, misalnya ada SE dari Kementerian Perdagangan yang meminta setiap pegawai yang nanti bekerja harus ada swab test. Kalau swab test 1,3, harga pasar swab test 1,3 karena modalnya sekitar 900-an. Mungkin kalau bisa banyak 1,1, 1,2 lah. Kalau pegawainya ada 500, berarti kan 500 sampai 600 jutaan. Dan berapa sering? Ini tambahan. Kemudian ada lagi hadiah COVID. Hadiah COVID apa? Taper apa? Nah ini bagaimana lagi susah. Ditambah lagi selain hadiah BPJS-nya naik gitu loh. Nah, buat dunia usaha tadi saya mau melanjutkan. Ini ada supply dan demand. Demand itu apa? Kalau kita memulai usaha, kita ingin yakin bahwa yang beli ada. Bagaimana untuk yang beli ada? Atau orang yang datang? Yang pertama, orang yakin bahwa kalau dia datang, dia belanja, dia tinggal di hotel, aman kesehatannya. Oleh sebab itu ada protokol COVID. Yang kedua, dia punya uang. Nah, kalau uangnya ditambah beban, kemudian tahu-tahu di Jakarta nih PBB naik, Pak. Nah, ini bagaimana gitu loh. Yang ada, sementara kondisinya kita lagi kondisi nggak normal. Sudah 3 bulan, nggak ada penghasilan, kemudian mau mulai di negara lain tetangga kita, kompetitor kita di negara ASEAN, itu pemerintahnya langsung subsidi. Kita boro-boro mau restructuring harus datang. Kalau di sana langsung, ini Thailand misalnya, moratorium untuk bunga dan pokok selama 1 tahun, clear jadinya. Tinggal nanti urusan pemerintah sama perbankannya, mau subsidi dan sebagainya untuk mengurangi moral hazard. Itu kan pesaing kita di dunia internasional. Nah, kita mau bersaing, boro-boro kita dapat bantuan dan yang ada beban. Dan ini juga perdebatan saya selain wakil ketua Kadin, ketua umum HIPI. Ini di Kadin ngiri sama UKM. Yang besar-besar kita belum dapat. Kan pengusaha bukannya hanya yang kecil, yang besar. Nah teman-teman di HIPI di daerah, Bu, kami belum dapat apa-apa gitu. Restructure kita lagi proses. Tapi restructure aja nggak cukup, harus ada modal suntikan kan. Karena selama 3 bulan kita udah habis. Nggak ada lagi. Mau yang mikro apalagi yang napasnya setiap hari. Ada pengusaha kecil yang napasnya setiap hari, ada yang napasnya seminggu, ada yang napasnya sebulan. Rata-rata yang menengah dan yang besar itu 3 bulan. Kita nih berhenti udah hampir 3 bulan lebih. Gitu. Jadi memang oleh sebab itu saya ingin ingin sama-sama mengajak. Kalau presiden sudah bilang kita saatnya sharing pain. Karena memang sekarang kondisinya kan lose-lose situation gitu. Nah sharing pain, ya moneternya jelas, fiskalnya jelas, pengusahanya juga. Pengusaha ini dari sekarang sampai bulan Desember kita nggak berharap untung. Akan jauh peluangnya untuk untung, untuk mayoritas ya. Kecuali memang usaha-usaha tertentu. Pasti kan ada usaha yang bidang IT, bidang kesehatan. Tapi kesehatan juga jangan lupa loh. Nggak dibayar sama BPJS, lama banget tagihannya tuh. Itu terus teman-teman di farmasi, di rumah sakit farmasi sampai
puluhan triliun utang BPJS nggak bayar. Jadi bagaimana kita? Sementara kita ngabisin 75 triliun ke Singapura. Kenapa nggak industri kesehatan kita diperkuat daripada kita buang? Gitu loh. Ini kesempatan. Jadi kalau kita lihat blessing in disguise, kesempatan untuk memperkuat industri kesehatan, industri dalam negeri, supaya setelah COVID ini orang yang berangkat ke Singapura, orang yang berangkat ke Malaysia untuk pengobatan lebih sedikit. Dan itu bisa. Tapi BPJS jangan mempersulit gitu loh. BPJS harus bayar cepat. Ini masalah gitu buat kita. Baik. Ada sebenarnya potensi, tetapi ada kemudian permasalahan cost yang semakin berat. Nah, bagaimana membuat unbalance ini di kondisi unnormal bisa kemudian ya paling tidak ada sedikit balance. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sebenarnya bagaimana sih kemudian niat dari pemerintah ini, baik secara makro maupun dari detail-detail yang tadi sudah disampaikan, mulai dari Tapera, mulai dari BPJS. Kita coba tanya deh sebelum nanti ke Prof. Mas Justinus dulu deh. Mas Justinus, ini Anda staf sus Menteri Keuangan. Apa memang seberat itu sehingga pada akhirnya ini harus dibebankan kepada rakyat begitu? Ya, pertama terima kasih. Saya rasa kritik Pak Ramson valid. Lalu saya berempati juga dengan concernnya Kadin. Jadi tidak ada persoalan di sini dari sisi kritik. Menurut saya memang pemerintah juga harus mendengarkan. Tapi Mbak Brigita, kalau komitmen pemerintah saya rasa cukup jelas ya. Pak Ramson juga tahu di Komisi 11 bagaimana penanganan pandemi. Dengan Perpu itu pemerintah all out mengalokasikan seluruh energi sumber daya untuk menangani aspek kesehatan, lalu jaminan sosial, dan juga untuk stimulus ekonomi. Itu 3 hal ini dikerjakan sekaligus. Dari 405 triliun sekarang ke 677 triliun. Itu sebagai komitmen saya kira cukup clear. Nah, lalu apa hubungannya dengan BPJS, lalu listrik dan Tapera tadi? Kalau dapat saya jelaskan, memang ini beririsan waktunya. Tidak disengaja, tetapi memang ada waktu yang beririsan, itu betul. Nah, kalau kita lihat agak mundur, BPJS sendiri isu lama sebenarnya. Dari 2004 Undang-Undang SN, lalu 2011 BPJS, dan terus-menerus ada penataan, lalu ada penyesuaian. Nah, untuk BPJS sendiri saya rasa cukup jelas, yang naik itu iuran untuk kelas 1, kelas 2 bagi yang mampu. Dan kenaikannya pun juga masih jauh di bawah hitungan aktuaris sebenarnya. Jadi masih disubsidi, dan ini untuk kelompok pekerja mandiri. Tetapi untuk penerima bantuan iuran justru ditambah peserta dari 96 juta menjadi 132 juta. Itu yang dibayar oleh pemerintah. Lalu bagi peserta yang tidak mampu membayar kelas 1, kelas 2 baru, silahkan berpindah ke kelas 3. Itu layanannya sama, hanya beda kamar, dengan hanya membayar sama dengan yang sebelumnya. 25.500 karena disubsidi oleh pemerintah sebesar 16.500. Tarifnya berlaku mulai 1 Juli, baru nanti 1 Januari 2021 baru akan disesuaikan lagi Rp10.000. Ya, saya kira cukup jelas di situ BPJS justru ingin mengencourage semakin banyak orang dan layanan ditingkatkan. Nah, untuk Tapera ini juga sebenarnya prosedur atau proses yang lama. Undang-Undang 4 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, yang PP-nya kebetulan memang karena mengakomodir banyak aspek itu agak lama kemarin. Kebetulan memang terbitnya pas masa pandemi. Itu sudah given seperti itu secara administrasi, tetapi saya ingin menjelaskan substansinya, Mbak Brigita. Pertama, iurannya baru berlaku 1 Januari 2021. Dan yang wajib ikut tahap pertama adalah PNS. Setelah itu, untuk pekerja swasta maupun peserta mandiri, itu diberi waktu 7 tahun sampai siap. Pemberi kerja siap, lalu juga peserta mandiri siap, dipersilahkan. Tujuannya baik, saya rasa, untuk menjamin kepemilikan rumah yang menjadi hak setiap warga negara. Nah, ini skemanya juga gotong royong, yang mampu menyubsidi, yang tidak mampu, dan saya rasa masih ada ruang untuk dibicarakan lagi, termasuk nanti bagaimana katakanlah tadi tarif, Pak Ramson menyampaikan concernnya 3%, itu berbagi ya Pak, 2,5 dan 0,5%. Nanti mekanismenya saya kira masih bisa dibicarakan. Bagaimana yang terlalu cepat ditandatangani Bapak Presiden dong? Justru malah ini lambat Pak,
karena undang-undangnya Undang-Undang 4 2016. Kalau mau berlaku masih tahun depan, ngapain dipercepat? Ini kan public opinion jadi nggak bagus ke Bapak Presiden dalam keadaan sulit begini. Sebenarnya begini Pak Ramson, tujuannya adalah untuk persiapan administrasi, lalu kelembagaannya itu kita punya waktu 6 bulan seharusnya. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan semakin banyak dikomunikasikan, ada pemahaman publik yang baik. Tetapi kritik apapun menurut saya ini valid. Ini maaf aja Pak Presiden, saya dengar beberapa kali mengatakan out of the box. Ya. Ini namanya apa namanya? In the box melulu berpikirnya. Ya. Birokratis gitu. Betul Pak. Ada satu hal memang ini adalah isu kebijakan yang sifatnya terobosan. Satu hal ada administrasi yang berjalan normal ini. Nah ini juga menjadi masukan Pak, bagaimana kita melakukan alignment ya. Bagaimana momentum politik harus jadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan. Catatan itu akan diperhatikan oleh pemerintah, Mbak Brigit. Prof, ini ada komunikasi yang sepertinya miss, yang sebenarnya ini justru malah membuat kondisi khususnya investor dan lain-lain, termasuk juga pengusaha, deg-degan. Jadi mereka sudah bingung ngurusin dapurnya, ini makin deg-degan. Nah ini kalau Prof melihat. Ya, saya rasa yang kita butuhkan saat ini adalah apa yang disebut sebagai tarif policy coordination ya, di dalam pemerintah. Karena kan sektornya banyak sekali dan masing-masing sektor kan fight untuk KPI-nya masing-masing. Apa namanya, dan kita juga harus mulai menyadari ya bahwa kalau kita ingin menyelamatkan ekonomi kita, mesin terbesar ekonomi kita itu harus diselamatkan. Apa itu? Yaitu konsumsi masyarakat. 54 sampai 56% rata-rata pembentukan PDB kita dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat. Nah kalau kita bicara konsumsi masyarakat, berarti kan kita bicara pendapatan di level rumah tangga. Pendapatan di level rumah tangga fungsi dari apa? Fungsi dari lapangan kerja. Jadi apa namanya, lapangan kerja ketika terdampak COVID, OJK merilis restrukturisasi utang itu sudah mencapai 609 triliun. Ada 5,97 debitur. Mayoritas UMKM, tetapi porsi terbesarnya tetap dunia usaha. Artinya 609 triliun itu jumlah yang cukup besar, dan ini mencerminkan bahwa dunia usaha kita akan relatif berhenti untuk ekspansi tahun ini secara agregat ya. Mungkin ada beberapa sektor yang terus berekspansi, tapi secara agregat mereka akan berhenti ekspansi, konsolidasi dulu. Berarti penciptaan lapangan kerja akan terhenti. Malahan banyak yang terkena PHK. Jadi itu satu hal yang memukul pendapatan masyarakat. Nah, tentu ketika apa namanya ketidakhadiran apa yang disebut sebagai tarif policy coordination, sehingga satu-satu itu muncul, maka yang terjadi adalah ketidakpastian baru dan beban baru yang ditangkap oleh tidak hanya dunia usaha, tetapi juga oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat stimulus yang datang tarif. Iya, artinya tarif policy coordination bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Betul sekali. Saya rasa apa namanya kenaikan-kenaikan tarif pungutan di beberapa daerah itu juga harus dihindari. Karena kalau tidak, pemulihan ekonomi kita semakin lama. Kenapa? Karena mesin utama pembentukan PDB kita itu terhenti. Terhenti akibat karena tidak ekspansinya dunia usaha, terhenti karena adanya PHK, terhenti karena masyarakat trauma juga. Kalau di level rumah tangga ini kan ada psikologis konsumsi ya. Jadi pengeluaran dia saat ini fungsi dari pendapatan saat ini dan juga prospek ekonomi ke depan. Nah kalau dia masyarakat melihat prospek ekonomi ke depan karena adanya tarif yang mungkin perlu lebih dikoordinasikan di level pemerintah baik pusat maupun daerah, itu dirasa membebani masyarakat, maka mereka berhenti untuk berkonsumsi, mereka berhenti untuk berbelanja. Nah ketika mereka berhenti untuk berbelanja, dunia usaha juga semakin nervous. Di satu sisi beban working capital juga masih dibutuhkan, restrukturisasi perbankan juga masih terus berjalan, tapi dari sisi demand itu juga terhenti. Jadi saya rasa ketika konsumsi kita terpukul, maka otomatis investasi juga kita akan terpukul. Dan kalau mesin konsumsi dan investasi terpukul, pasti dari sisi belanja pemerintah juga akan berkurang, karena sumber utamanya adalah
pendapatan dari sektor pajak, tinggal ekspor dan impor gitu ya. Tapi menurut saya ekspor dan impor relatif kecil terhadap pembentukan PDB kita. Mesin utamanya adalah konsumsi, dan konsumsi domestik itu harus diselamatkan. Konsumsi domestiknya harus diselamatkan, tetapi kemudian kalau itu terpotong dan akhirnya tidak bisa konsumsi, dampaknya pasti akan berat sekali. Dan apakah kemudian pemerintah ini di APBN masih mampu untuk membuat ini stabil sesaat lagi? Jadi jangan kemana-mana. Bebannya semakin berat, anggaran yang dialokasikan juga semakin tinggi. Harapannya memang ini bisa mempercepat proses perbaikannya. Tapi apa memang kuat, Mas Justinus, kita nih anggarannya? Ya, APBN 2020 memang dirancang dinamis ya Mbak Brigita. Dengan Perpu, sekarang Undang-Undang 2 2020 ada keleluasaan bagi pemerintah untuk defisit di atas 3%, tapi tetap harus bagus governance-nya. Nah, dengan DPR juga terus berkomunikasi, setiap tambahan pengeluaran dikomunikasikan dengan baik dengan para stakeholders. Jadi kita pastikan governance bagus, bahkan BPK, KPK pun dilibatkan sejak awal. Nah, kalau kita lihat, tadi saya sepakat dengan Prof. Firmansyah, harus ada koordinasi soal tarif ini penting. Nah, saya sedikit update, kalau tarif pajak sebenarnya kan diturunkan ini, dari 25% ke 22% dan nanti ke 20%. Bahkan pajak UKM itu sudah ditanggung pemerintah. Sampai dengan September itu UKM tidak membayar pajak. Dari sisi itu sebenarnya banyak kelonggaran. Bahkan alokasi untuk bansos itu naik menjadi 203 triliun. Lalu untuk UKM itu ada 123 triliun alokasinya. Untuk penanganan COVID 87 triliun. Dan untuk pengusaha itu sementara dialokasikan 37 triliun Bu, awal ini ya. Tapi jangan khawatir, nanti akan keluar peraturan Menteri Keuangan untuk membackup restrukturisasinya, disupport oleh Pak Ramson di Komisi 11 dan di Banggar. Saya rasa kita sanggup. Apalagi KSSK juga solid, Kementerian Keuangan, OJK, BI, LPS siap, dengan skema sudah ada. BI juga melakukan kebijakan moneter yang terukur, yang prudent. Diharapkan memang kita bisa membiayai seluruh penanganan dan dampak pandemi di tahun ini. Bahkan sekarang sudah mulai membahas RAPBN 2021, jadi paralel dibahas. Kita berharap dengan penanganan yang semakin baik, koordinasi yang semakin baik, pertanggungjawaban juga lebih baik, kita bisa punya APBN yang lebih kredibel, dan tahun depan pun sudah kita rencanakan sejak sekarang ini. Kalau melihat postur defisit yang 6,37%, rasanya itu sudah cukup untuk tahun ini. Nah, sharing pain itu yang sekarang memang menjadi platform bagaimana kita berbagi beban antara pemerintah, pelaku usaha. Nah, ini yang sedang dirumuskan terus-menerus Bu. Kami juga terus menerima masukan dari Kadin, dari Apindo, dan dari masyarakat. Mudah-mudahan bulan Juni ini semua bisa diselesaikan Mbak Brigita, sehingga betul-betul mulai Juli kita fokus penanganan COVID-nya jalan, pemulihan ekonomi juga sudah berjalan. Bu Yani dari tadi udah senyum-senyum aja Bu. Ya, artinya begini, kalau tadi sebenarnya kalau dari segi jumlah, walaupun dinaikkan 600 dari 400 ke 600 itu Pak masih kecil sekali Pak. Kan idealnya 10% dari PDB. Kadin tuh mengusulkan sampai 1.000 triliun kan, itu masih kecil. Satu, jumlahnya tuh memang kita too late too small. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya, pelaksanaannya juga banyak yang nggak efisien. Bansos itu kenapa nggak BLT saja? Kalau BLT, bantuan langsung tunai, ini kan daya beli masyarakat jadi tinggi, warung tetangga hidup. Kalau sekarang bansos dikasih sama beras, mohon maaf, ini teman-teman di lapangan banyak yang nyari beras, harga dari pemerintah 9.000, cari yang 6.000. Gitu loh. Ini teman-teman terus minta lagi kickbacknya berapa. Terus kemudian harga, ya permainan-permainan ini kan hanya segelintir. Tapi itu menggerakkan ekonomi juga Bu, dengan adanya sembako lalu ada demand juga. Ya, kalau dikasih BLT, toh memang kan sembako mereka juga butuh, mereka akan beli. Yang hidup UKM-UKM dan yang lainnya. Dan peluang untuk moral hazard, korupsi itu lebih kecil. Sekarang ini, terus kemudian
yang kita mungkin ya kalau untuk meningkatkan confidence, kita pengen tahu mungkin ada baiknya. Kalau bantuannya jumlahnya segini, ini kemana saja? Misalnya UKM tuh porsinya 100 triliun, siapa aja yang nerima? Arahnya kemana? Kalau pemerintah mengkomunikasikan itu dengan baik, kemudian kami yang di organisasi ikut mengikuti, memonitor, itu akan menarik. Nah, restructure restructure is one thing, emang kita butuh. Tapi kan restructure aja nggak butuh, nggak cukup tanpa ada suntikan modal karena dana kita udah habis. Ini juga sedang disiapkan. Tapi maaf aja, saya pengen tahu sih dana habis itu di mana? Maksudnya? Kan kemarin itu 3 bulan lockdown. Ya. Kan berhenti. Nah, kos berhenti banyak. Bagaimana kos berhenti? Pegawai kan tetap dibayar, Pak. Listrik tetap jalan, Pak. Fix cost-nya masih jalan. Fix cost masih tetap. Ya maksud saya kok waktu itu sampai minta 1.600 triliun, saya juga heran kadang-kadang. Maksud saya, ya kita juga semua harus ada kesadaran nasional yang dalam gitu. Jadi jangan keadaan begini, padahal kita tahu keadaan pemerintah kan. Jadi ya justru kita mau sharing pain, Pak. Jangan sekarang kita PPh pasal 25 kan 30% cuma nggak dibebaskan. Ya kan? Ya, hanya 30%. Ini kita evaluasi. Tapi saya tadi betul Pak. Iya, kalau PPh pasal 25 kan begini, itu kalau untung. Kan Betul. ini makanya saya juga bikin tulisan, artinya memang dari sisi kalau berhenti ini ekonomi, artinya pergerakan ekonomi di rumah semua, hanya 30% yang bergerak, 70% non bergerak. Ini kan dari sisi penerimaan pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung, kan nggak masuk kepada pemerintah. Kalau perusahaan rugi kan tidak kena pajak langsung. Betul. 25% itu kan itu apa yang tadi itu pajak bulanan kan bisa balik dia, ya kan? Yang pajak tidak langsung memang harus. Itu semua masyarakat bayar itu. Kita beli makanan di luar apa tuh kan semua, makanya jangan disebut juga usaha informal tidak bayar pajak. Mereka bayar pajak karena yang dijual itu udah kena pajak. Kadang-kadang kan salah mengerti ini, seakan-akan yang hanya formal yang bayar pajak, bukan. Di sini yang kadang-kadang harus ada penjelasan juga kepada publik. Jadi maksud saya kadang-kadang yang formal ini jangan terlalu membesar-besarkan ya. Ini juga informal ini, coba lapangan pekerjaan itu, upah itu yang mereka langsung pekerja mandiri. Makanya saya tadi terkejut PPRA ini. Di situ saya ditelepon, loh kok dikenakan pekerja mandiri. Kan berat juga buat mereka itu. Kan mereka udah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena dengan adanya upah makanya aggregate demand akan naik kan. Mereka apa itu strateginya pemerintah Mas Justinus sebenarnya? Supaya paling tidak pengusahanya ini nggak terlalu tercekik, jadi nanti masih tetap bisa jalan kalaupun mati, atau ini bukan mati tapi pingsan lah kira-kira begitu. Jadi sekarang kan ada beberapa fase ya. Fase pertama memang kita membantu perusahaan dari sisi cash flow. Makanya ada stimulus pasal 21 tanggung pemerintah. Itu. Tapi pasal 21 kan masyarakat yang bayar pegawai. Betul, pegawai nggak ada kan urusannya sama pemerintah. Pegawai mendapat stimulus, yang bayar pemerintah justru, Bu. Jadi pemerintah yang bayar. Ada income yang lebih besar. Kita juga pengusahaan kan nggak bayar, pegawai yang bayar. Pasal 25, kalau restitusi dipercepat itu tahap pertama, cash flow dulu. Nah, tahap kedua kan juga sudah mulai digulirkan yang di luar pajak, restrukturisasi, dana talangan, dan juga channeling pinjaman. Kan sudah mulai dibicarakan ini Pak, dan sudah keluar peraturan menterinya. Nah, ini channeling pinjaman sebenarnya menjadi sangat penting karena setelah 3 bulan, kalau tadi saya ingin menjelaskan Bapak, ya, kalau setelah 3 bulan kita tidak bekerja, Bapak bilang kemana uangnya? Pak, kalau usaha kecil Pak, belanja hari ini, pendapatan hari ini buat besok. Kalau besok nggak jualan, habis dimakan buat setiap hari. Maksud saya yang besar-besar, justru yang besar-besar, saya tekankan kepada pemerintah. Rata-rata yang menengah itu nafasnya cuma 3 bulan, bantuan Pak. sosial itu ke mereka yang paling utama, ya kan? Betul. Tapi itu agak kurang di lapangan. Jadi bukan hanya yang PHK, tetapi yang bisnis informal. Kalau tahun 97-98 mereka ini menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Tapi kalau sekarang kalau disuruh di rumah terus kan nggak selamat. Memang ini makanya new normal. Ini nanti baru bergerak ekonomi. Baru ini saya minta pemerintah harus siap strateginya. Karena kemarin kan belum bergerak nih. Ini sudah keluar Pak Ramson. Ya, ini udah mau bergerak. Minggu ini sudah keluar PMK 63, PMK 65. Yang untuk penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi pelaku UKM itu sudah keluar.
Lalu yang channeling juga sudah Ya, keluar. pokoknya artinya diuji ke Ya. piawaian nih, arsitek-arsiteknya ini, kalau sudah bergerak ekonomi nih nanti nih, gimana? Diuji dia, kebijakannya itu bukan hanya fiskal sama moneter. Moneter saya lihat oke, prudent. Non fiskalnya dong. Ya. Jadi kalau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu bukan kebijakan fiskal aja, Ya. non fiskal. Misalnya kenapa misalnya harga Ya. listrik naik per kWh? Di mana dia energi primernya? Kenapa mahal batu bara? Kenapa di sini? Dia harus ditelusuri semua dong. Sepakat. Itu baru sinkron. Kalau hanya dari sisi kebijakan fiskal kutik-kutik di Kementerian Keuangan, enggak ini Ya, hasilnya. ini saya rasa lesson learn dari pandemi ya Pak. Jadi Iya ada dong. akselerasi, kita punya PR supaya berpikir lebih holistik. Saya rasa Iya, itu. ini menjadi PR kita bersama, pemerintah, Koordinasi DPR, dan Pak para antar pelaku usaha. koordinasi antar Betul. departemen. Ini sudah mulai baik ya Bu Aduh, ya. Tapi ini itu, saya kira pelajaran yang berharga. Koordinasi sudah bagus, tinggal kita pertahankan. Ini Iya. modal sosial yang bagus menurut saya. Ya, ada Ditingkatkan, jangan Iya, dipertahankan. ditingkatkan. Kalau saya lihat masih perlu Iya, ditingkatkan. Ada harga Karena saya koordinasi langsung terusin. dan usaha Ini. akselerasi yang sepertinya harus dipercepat tetapi sangat mahal. Nah ini dari tadi Profis belum bicara untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya strategi yang paling tidak ini harus segera dilakukan supaya jatuhnya tidak terlalu dalam, lukanya tidak makin menginfeksi. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat dan tepat dalam durasi yang singkat? Silakan Prof. Iya, saya rasa kuartal kedua kita sepakat ya, pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran negatif ya. Tapi yang penting adalah ke depannya. Kita masih ada kuartal ketiga dan kuartal keempat dan juga 2001. Saya kembali ke Pak Ramson tadi, saya rasa yang penting adalah desain bagaimana pemulihan ekonomi nasional kita. Dan tentu ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari APBN, fiskal, tapi juga ini kan kalau aktor ekonomi ada negara, ada dunia usaha, dan ada konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi kembali lagi ke topik terkait dengan tarif, saya rasa koordinasi lintas kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan berapa beban yang harus kita sharing pain tadi itu ke konsumsi masyarakat, itu yang harus dihitung secara benar. Karena kalau tidak, mesin utama ekonomi kita ini akan mandek. Dan kalau mandek tentu akan drag down ekonomi kita secara the whole year. Dan akan lebih menyulitkan lagi kita nanti di 2021. Jadi asumsi makronya yang sedang disusun dalam RAPBN 2021, tentu kalau akan sangat tergantung dari bagaimana proses pemulihan kita saat ini. Kembali lagi bahwa koordinasi, saya rasa sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk bersama-sama mengurangi dan memitigasi dampak COVID-19 ini baik dari sisi public health maupun dari sisi ekonomi. Tinggal sekarang kita bagaimana heading kuartal ketiga dan kuartal keempat. Sekarang ini masa transisi dari yang tadinya PSBB secara ketat sudah mulai direlaksasi. Tentu ada sektor-sektor yang bisa pulih dengan cepat. Ada sektor-sektor yang perlu kita bantu, ada sektor-sektor yang masih terbelakang. Nah, stimulus ekonomi seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau sektor yang sudah pulih dengan cepat dengan sendirinya tentu intervensinya tidak terlalu besar. Tetapi untuk sektor yang kedua dan yang ketiga, layer-layer ini yang harus segera diidentifikasi. Dan saya rasa dunia usaha dan pemerintah ketika duduk bersama itu bisa akan mampu mendesain intervensi seperti apa yang lebih tepat sasaran. Baik, 1 menit dibagi 3, Bu Yani. Saya kira intinya begini, yang pertama kita apresiasi, banyak sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi akan lebih baik lagi kalau stimulus-stimulus tadi itu diperjelas, sektornya kemana, arahnya kemana saja, sehingga kita tahu persis. Kemudian buat dunia usaha UKM, sudah di restructure tapi kita butuh bantuan modal kerja. Tanpa modal kerja susah. Kemudian selain lagi memulai dunia usaha, beban-beban untuk dunia usaha kita harus sharing dengan pemerintah. Karena dalam keadaan tidak normal, kerja cuma 50%. Daya beli masyarakat saya merasa sangat penting sekali ditingkatkan. Bantuannya lebih baik BLT, kemudian kos-kos yang nggak perlu kayak untuk yang bantuan yang 6,5 T itu belajar lewat daring, itu alihin aja jadi BLT, itu akan lebih bagus. Saya kira itu aja ke depan buat dunia usaha, berbagi resiko, kemudian bantuan untuk modal kerja,
kemudian beban-beban Ya. dikurangi. Pak Ramson, singkat saja. Ini saya minta kepada pemerintah untuk berikutnya ini kan kita mau new normal. Jadi aktivitas ekonomi mau berjalan, kemarin memang berhenti. Mungkin ini nanti sekitar 75% dari normal. Ini jangan membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Jadi harus ada sinergi di antara kebijakan-kebijakan itu supaya di sini nanti diuji kuartal ketiga dan keempat ini bagaimana. Artinya pertumbuhan demand agregat demand kita jalan nggak, agregat supply jalan nggak. Memang kalau dari si global demand sama global supply kita sulit mengharapkan itu, karena mungkin kita sulit nanti bersaing. Tetapi pasar domestik ini bagaimana bisa dikelola dengan baik. Tapi itu tadi jangan bikin kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Singkat. Ya, pertama terima kasih masukan dari Prof. Firmansyah, Pak Ramson, Bu Yani. Saya kira semuanya bagus. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, sinergi. Yang penting kita clear arah kebijakannya, lalu certain dengan kepastian yang lebih baik dan konsisten. Lalu terus mendengar masukan dari banyak pihak. Nah, mudah-mudahan dengan banyak interaksi, mendengar masukan ini, pemerintah juga bisa lebih baik. Karena sekarang ini semua bergantung kepada negara. Dengan pasar yang sekarang sedang lumpuh, maka negara sedang diuji apakah bisa bekerja dengan efisien, efektif. Dukungan semua pihak penting. Maka kami pastikan juga kami ingin mengerahkan seluruh energi daya upaya untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih Bu Yani, Mas Justinus, Pak Ramson dan juga Prof. Kita tunggu seperti apa kemudian langkah taktis dari pemerintah. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.